حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar adalah perang yang terjadi pertama kali dalam Islam. Kapan perang Badar ini terjadi, ma'asyiral muslimin? Ia terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, yang mana terjadi peperangan pada hari itu antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang kafir musyrik Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin Hisham atau biasa dikenal dengan Abu Jahal. Perang Badar ini disebut Badar karena terjadi di dekat sumur Badar yang terletak antara Makkah dan Madinah, ma'asyiral muslimin. Perang ini berujung dengan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang kafir, walhamdulillah. Tentang perang ini dalam surat Ali Imran 123 Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, sungguh Allah telah memenangkan kalian bibadrin, di Badar, wa antum adzillah, padahal kondisi kalian wahai muslimin sangat kecil waktu itu, sangat hina. Hina dalam arti kecil, dianggap hina oleh orang-orang kafir karena jumlahnya nanti akan disebutkan. Kaum muslimin hanya sekitar 300-an orang melawan orang-orang kafir yang jumlahnya 3 kali lipat, mulai 900 sampai 1000 orang, ma'asyiral muslimin. Perang Badar ini terjadi pada hari Jumat. Ya, hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan, yang mana kaum muslimin sedang berpuasa, ma'asyiral muslimin. Ini menunjukkan bahwa bulan puasa itu bulan jihad. Bulan puasa itu bulan semangat, bukan bulan
yang banyak dari kaum muslimin merasa lesu, merasa lemah, lapar dan lain sebagainya. Meskipun kalau sangat keberatan dalam kondisi safar atau perang, maka yang patut adalah berbuka puasa ma'asyiral muslimin. Jumlah kaum muslimin waktu itu cuma 300 orang. Dikatakan kanu thalathami'atin wa thalathata asyara rajulan. Mereka jumlahnya cuma 313 orang. Ada 70 ekor onta bersama mereka dan 2 ekor kuda saja ma'asyiral muslimin. Sementara orang-orang kafir Quraisy jumlahnya mulai 900 sampai 1000 orang dengan peralatan lengkap, semuanya memakai baju besi, memakai helm besi, dengan persenjataan lengkap, dengan kuda perang yang masya Allah mungkin lebih-lebih. Sementara kaum muslimin bergantian ma'asyiral muslimin ketika naik unta. Satu unta ditunggangi 3 orang, nanti akan kita sebutkan pada khutbah yang kedua. Tetapi meski demikian ma'asyiral muslimin, kita harus yakin bahwa kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu bukan dengan banyaknya peralatan, bukan dengan banyaknya jumlah, bukan dengan lengkapnya peralatan, tetapi iman dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala sekali lagi ma'asyiral muslimin menyebutkan dalam surat Ali Imran, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Sungguh Allah telah memenangkan kalian di Badar, padahal kalian waktu itu adillah. Azillah itu jamak kata zalil. Zalil itu lawan kata aziz. Zalil itu artinya lemah, hina, rendah ma'asyiral muslimin. Makanya Ibnu Katsir mengatakan qalilun adadukum, jumlah kalian sangat sedikit. Kata Ibnu Katsir, liya'lamu, agar kita kaum muslimin mengerti, annan nasra innama huwa min indillah. Kemenangan itu tidak lain kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La bi kathratil adadi walal udad, bukan dengan banyaknya jumlah maupun peralatan. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kemenangan Badar ini ma'asyiral muslimin dengan Yaumul Furqan. Allah mengatakan, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada Yaumul Furqan. Jadi perang Badar disebut Yaumul Furqan karena yufarriqu bainal haqqi wal batil, membedakan antara yang hak dengan yang batil, membedakan antara kemusliman dengan kekufuran ma'asyiral muslimin. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang-orang kafir mereka datang dengan peralatan yang super lengkap, mereka datang dengan jumlah yang sangat besar, sementara kaum muslimin peralatan tidak ada, jumlah hanya sedikit, dan sebetulnya mereka tidak ada niat perang. Niat mereka hanya mengambil kembali harta mereka yang dirampas orang-orang kafir Makkah melalui kafilah dagang Abu Sufyan yang datang dari Syam. Tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan terjadi perang, sementara kafilah dagang Abu Sufyan selamat dan tidak dirampas sedikit pun oleh kaum muslimin ma'asyiral muslimin. Ketika Nabi SAW mengetahui hal itu, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau meminta pendapat sahabat Muhajirin dan Ansor. Adapun Muhajirin, maka mereka dengan sigap dan lantang mendukung keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keluar menuju tempat yang namanya Badar. Tetapi bukan orang-orang Muhajirin yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin seperti apa sikap dan pendapat orang-orang Ansor. Karena memang pasukan kaum muslimin waktu itu yang paling banyak adalah dari orang-orang Ansor. Sementara ketika mereka melakukan perjanjian bersama Rasulullah,
yang mereka berjanji melindungi Rasulullah saat Baitul Aqabah, saat Bai'atul Aqabah, ma'asyiral muslimin, itu mereka hanya berjanji melindungi Rasulullah dalam kota Madinah. Ini bagaimana kita sudah keluar dari Madinah, jangan-jangan mereka nanti tidak mau melindungi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas, beri aku pendapat wahai manusia. Dan beliau mengatakan itu yang beliau maksudkan adalah orang-orang Ansor, ma'asyiral muslimin. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, waktu itu dia adalah pembesar Ansor, langsung dia menjawab, iyana turidu ya Rasulullah, apakah engkau itu memaksudkan kami wahai Rasulullah? Qad amanna bika wa saddaqnak, sungguh kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu. Wa syahidna annama ji'ta bihi huwal haq, dan kami bersaksi bahwa ajaran yang panjenengan bawa adalah kebenaran. Wa a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana, dan kami memberikan kepada engkau dalam berislam itu janji kami dan sumpah kami. Ala sam'i wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan mentaati. Famdhi ya Rasulullah lima aratta, silakan jenengan berangkat, apa yang panjenengan kehendaki silakan berangkat wahai Rasulullah. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutus anda dengan kebenaran. Ini ma'asyiral muslimin, masya Allah. Law ista'radta bina hadzal bahra, jika engkau mengajak kami menyeberangi lautan ini, fakhudtahu, kemudian anda memasuki laut itu, la khudnahu ma'ak, sungguh kami pasti akan ikut menyeberang bersama panjenengan. La yatakhallafu minna rajulun wahid, tidak ada seorang pun dari kami yang akan tertinggal. Mendengar ucapan dari pemimpin Ansor, ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung bergembira. Kemudian beliau mengatakan, siru ala barakatillah, ayo kita berangkat dengan keberkahan dari Allah. Wa abshiru, dan bergembiralah. Fa innallaha qad wa'adani, sungguh Allah telah menjanjikan kepadaku, ihdat ta'ifatain, salah satu dari dua kelompok. Wallahi, demi Allah, laka anni anzurul an, aku sekarang betul-betul seakan melihat ila masari'il qaumi ghadan, kepada tempat kematian orang-orang itu besok. Kemudian terjadilah perang, ma'asyiral muslimin. Perang pertama dimulai dengan duel. Setelah itu kemudian bersama-sama. Dan pada saat perang bersama-sama ini banyak cerita sahih bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat benar, tetapi banyak dari kisah para sahabat mereka melihat sendiri betapa banyak para malaikat itu membantu mereka dalam peperangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, ketika kalian berdoa kepada Rabb kalian, kemudian Allah mengabulkan doa kalian. Apa yang dilakukan Allah Ta'ala ketika mengabulkan doa, ma'asyiral muslimin? Allah mengatakan, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, aku mendatangkan bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan akhirnya kemenangan pun atas izin Allah subhanahu wa ta'ala didapatkan kaum muslimin, ma'asyiral muslimin. Dan matilah yang namanya para pemimpin kafir Quraisy, seperti Amr bin Hisham, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, As bin Hisham, dan masih banyak lainnya. Sementara yang meninggal dari mereka ada 70, dan yang ditawan juga 70 orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalila li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Tadi itu adalah cerita singkat dari kisah perang Badar. Karena mengikuti singkatnya khutbah Jumat ma'asyiral muslimin. Dan pada khutbah kedua ini kita akan mengambil beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah perang Badar. Yang pertama adalah pentingnya syura atau musyawarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka wahai Muhammad dalam setiap urusan. Bahkan dalam Al-Qur'an ada satu surat yang namanya surat Asy-Syura. Panjenengan tahu betapa tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dan meminta pendapat para sahabat. Padahal beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang datang wahyu kepada beliau setiap pagi dan petang. Maknanya, jika orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah taala untuk senantiasa bermusyawarah, untuk senantiasa mengambil pendapat orang-orang yang memiliki pemahaman yang jitu, maka bagaimana dengan orang-orang seperti kita ma'asyiral muslimin? Tentunya kita lebih diperintahkan lagi untuk senantiasa syura, untuk senantiasa bermusyawarah dan meminta pendapat orang lain yang pemahamannya lebih jitu. Pelajaran kedua ma'asyiral muslimin dari perang Badar ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu sama. Yang satu sama lain tidak ada tingkatannya yang lebih tinggi. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan atas orang Arab atas yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Tidak ada keutamaan atas yang putih atas yang hitam kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Dan dalam kisah perang Badar ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik unta bersama dua orang, bersama Abu Lubabah dan bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dua orang sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, biar kami saja yang berjalan agar panjenengan senantiasa berada di atas dan tidak capek. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ma antuma bi aqwa minni. Tidaklah kalian itu lebih kuat daripada aku alal masyi dalam berjalan. Wala ana bi aghna anil ajri minkuma. Dan saya bukannya orang yang tidak butuh pahala daripada kalian berdua. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak dari kita ma'asyiral muslimin ketika memiliki kelebihan sedikit merasa lebih baik daripada yang lain. Ini adalah pelajaran luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya adalah menjaga janji. Banyak dari kita zaman ini sudah tidak lagi memenuhi janjinya. Padahal Hudzaifah radhiyallahu anhuma bersama bapaknya yang namanya Husail, itu mereka datang mau hijrah ke Madinah ma'asyiral muslimin, kemudian mereka ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Ditanya mereka berdua, kamu mau kemana? Mau berperang bersama Muhammad ya? Tidak, kami mau pergi ke kota Madinah. Akhirnya mereka pun dilepaskan karena janji tidak akan ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka janjinya pergi ke kota Madinah. Setelah itu bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam di jalan, dan Hudzaifah bersama ayahnya sebagai seorang muslim. Mari kita perhatikan, mereka berdua ingin berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tidak. Kalian sudah berjanji kepada orang-orang kafir padahal kafir bahwa kalian tidak akan berperang bersamaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sebetulnya masih banyak, bahwasanya doa adalah sebab terpenting daripada kemenangan. Kalau kita tidak bisa membantu apa-apa kepada saudara kita di Palestina, yang notabene Masjidil Aqsa adalah milik kaum muslimin semuanya tanpa terkecuali, maka jangan lupa berdoa untuk mereka. Dalam surat Al-Anfal ayat 9 Allah mengatakan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian berdoa kepada Rabb kalian, kemudian Allah mengabulkan kalian. Aku, kata Allah, mengirimkan kepada kalian 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini saja ma'asyiral muslimin khutbah kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun materinya sedikit. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi. Wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa aradal islam wal muslimina bisu'in fa ashghilhu binafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina. Allahumma wa aminna fi awtanina waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin ala sahayinatil kafirin wan nasara al-mu'tadin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-madlumina fi Filastin. Allahumma innahum du'afa'u faqawwihim. Allahumma innahum madlumuna fansurhum. Allahumma innahum khaifuna fa'aminhum. Allahumma innahum makhdhuluna fakun ma'ahum ya rabbal alamin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.